Karena perbuatan kalian ini, maka kalian harus membersihkan halaman sekolah dan toilet sekolah selama 1 minggu. Akhirnya hari ini kita mau pensi di sekolah SDIT Citra Sahabat. Nana sebagai apa? Orang Betawi. Kakak sebagai apa? Kepala sekolah. Yuk ikuti videonya ya. Dadah. Ayo Bun. Bunda ke belakang sayang. Sampai juga nih guys nih di tempat acaranya. Masih kosong guys tempat sendalnya. Yuk kita taruh sendal dulu ya. Lanjut absen deh. Tidak boleh absen kak guru. Saya dulu. Mana nih? 2. Oh ini. Jamnya masih kosong nih guys. Kita bisa duduk di depan deh. laki-laki yang sangat terkenal dengan sebutan kelompok hemat alias heboh dan cermat. Mereka adalah Adnan, Atar, Yusuf, dan Hasan. Mereka sangat suka membuat kehebohan di sekolah meskipun sudah diberikan peringatan berkali-kali. Namun, di balik itu semua, mereka adalah anak-anak yang sangat cermat dalam belajar. Ada juga sekelompok anak sadas alias sabar dan cerdas yang terdiri dari Naira, Nia, Alida, Rahma. Mereka sangat cerdas dan selalu sabar menghadapi kehebohan yang terjadi di sekolah. Suatu hari terlihat kelompok sadas sedang membicarakan sesuatu dengan seru. Namun, seketika terdengar Naira berteriak kesal ketika berpapasan dengan Adnan. Apa sih? Ups, sabar sister. Jangan panik, jangan bersedih. Kamu tuh nyebelin ya? Kenapa Naira? Kamu diapain sama mereka? Widih, ada yang jadi pahlawan nih. Melihat Naira marah kepada Adnan, Aje dan Ardi pun berniat menambah suasana menjadi panas. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa nih? Kok pada kelihatan murung? Tadi sih aku lihat mereka digangguin sama Atan. Astagfirullahaladzim, sungguh berdosa setan itu. Lalu datanglah si anak soleh, yaitu Gentang, yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan berkata, Takdub walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz Genta, terima kasih atas doanya. Bukan doa itu, tapi hadis. Lagian ngapain sih
pun juga pergi meninggalkan Gentah. Loh, kok malah aku yang ditinggal? Adegan sepatu hilang dari minggu berikutnya. Aja kita cari Adnan yuk, kita panasin. Udah bagus. Terlihat Adnan sedang berjalan dengan kelompok hemat ke bandara. Kemudian datanglah Ali dan Ajay dengan dari belakang. Assalamualaikum kawanku semua, pada mau kemana nih? Iya nih, bau-baunya lagi pada mau cari makanan ya? Waalaikumsalam. Iya nih, yuk gabung. Maaf, bukannya kita mau nolong, cuma lagi ngomong aja. Kenapa? Udah kenyang ya kalian? Bukan, cuma tadi para sister lagi ngomongin kalian. Maksudnya? Oh, Naira, Nia, Alaida, sama Rahma ya? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka bilang kalian itu anak yang sok iye. Pak Tani menanam benih, cakep. Benihnya rusak, dikasih Pak Amin. Ya begini nih, gak bisa didenit. Suatu hari, kelompok hemat menyembunyikan sepatu Naira yang telah disusun rapi di rak sepatu. Naira merasa kebingungan dan sedih karena Naira jadi tidak bisa menggunakan sepatunya untuk sekolah. 3 hari kemudian, ketika Naira sedang berjalan ke arah toilet, ia melihat Hasan, Atta, Adnan, Ajay, Yusuf, dan Ali sedang menyembunyikan sepatu anak lainnya. Naira pun bertanya, Hei, jadi kalian yang suka ngumpatin sepatu? Mana sepatuku? Berisik. Naira pun diselengkap oleh Ajay sampai akhirnya terjatuh. Kemudian mereka memfitnah Naira dengan mengatakan kepada ibu dan bapak guru kalau Naira sudah menyembunyikan sepatu teman-teman di sekolah. Akhirnya Naira pun dimusuhi oleh beberapa orang di sekolah. Mereka percaya dengan berita yang belum tentu benar. Namun para sahabat Naira tetap percaya kepada Naira dan para sahabatnya berusaha untuk selalu menghibur Naira. Naira pun sangat bersyukur memiliki sahabat yang selalu mensupportnya.
dan Hardi. Silakan rekan kepala sekolah ini mau bicara. Bapak ingin tanya kepada kalian, kenapa kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman di sini? Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa, Pak. Iya, Pak. Kita kan anak baik, ganteng lagi. Tiap hari ada saja laporan tentang kalian. Kalian itu selalu mengganggu kenyamanan teman-teman kalian. Dan ibu dengar kalian mengganggu Naira kan? Apaan sih, Bu? Itu kan cuma buat seru-seruan doang. Mengganggu teman itu tidak bisa dibilang buat seru-seruan karena kalian sudah mengambil hak orang lain untuk merasa nyaman di sekolah. Astagfirullahaladzim, saya mau diajarkan ya, Pak. Saya cuma baik mendukung teman, biar yang mau mereka kerja acara saringan. Kan kata-kata kita harus bisa kerjasama. Ya kerjasama sih kerjasama, tapi nggak dalam mengganggu teman juga dong Aje. Karena perbuatan kalian ini, maka kalian harus membersihkan halaman sekolah dan toilet sekolah selama 1 minggu. Akhirnya mereka pun menjalani hukuman tersebut. Namun hukuman itu tidak menjadikan mereka berhenti untuk mengganggu Naira. Ada tukang ngadu. Iya, ada si cengeng yang suka ngadu sama guru. Tukang ngadu, cemen. Apa sih maksud kalian? Tahu ih, nggak usah bikin gara-gara deh. Nggak jelas banget sih jadi orang. Ternyata kelompok Hemat sudah mengira bahwa yang telah melakukan mereka adalah kelompok Sadas. Padahal yang selama ini melaporkan adalah Fatih, Jihan, Aslinya, dan keadaan di kelas 4B yang terlihat sedang bermain unos teko. Terlihat Alia, Fakih, Hazil, dan Robi sedang bercengkrama sambil menikmati makanannya masing-masing. Ya, mati kan? Mati berarti ini mah. Ya, apaan sih? Kamu yang apa? Orang pemain kayak gitu. Sekarang yang golmain cuman aku sama Firna saja. Iya, emang kayak gitu. Ya, tapi kan tadi aku kesenggol Firnas. Lah, apaan? Orang kesenggolnya cuman pelan. Tetap aja kamu yang bikin data berantakan. Apaan sih? Kalau udah kalah, ya kalah aja. Jangan gak terima. Ya udah, ulangin aja. Apaan sih? Kok dorong-dorong? Apaan sih? Dorong-dorong? Awas! Gesan berganti menurut Firnas, dan akhirnya terjadilah dorong-dorong ke tembok antara mereka. Udah, jangan begitu, nanti ada yang nangis saja. Jangan lagi aja yuk ke bawah. Ayo, ntar dulu itu kenapa ya Arfan? Firna sama Gaisan. Kita bilangin bukain aja yuk. Nanti udah mau jajan ke bawah. Buruan, biar gak kehabisan jajan kantin. Keadaan di kelas 4A yang sedang menikmati waktu istirahat. Terlihat Hania dan Siti saling bertatapan ketika mendengar Suara apaan tuh? Tuh, gedebuk-gedebuk, kelas laki-laki. Biasa itu mah kelas laki-laki emang kayak gitu. Iya, orang kelas 3 juga suka gitu. Rusak. 3 suka dorong-dorong ke tembok. Ayo aneh, jajan lagi aja yuk. Suara itu pun semakin keras terdengar, sehingga membuat anak-anak di kelas 4A tidak nyaman mendengarnya. Lalu, Berisik, ayo kita samperin ke kelas bukain aja yuk. Naila dan Alifah pergi ke kelas 4B dan melihat anak-anak di kelas 4B ternyata sedang dorong-dorongan. Melihat hal itu, Alifah dan Naila pergi mencari guru Kaila dan melaporkan apa yang mereka lihat. Saat waktu sholat zuhur tiba, ternyata Firnas dan Gaisan sudah bermaafan. Mereka sepakat untuk mengejek Naila dan Alifah karena telah mengadukan hal-hal yang terjadi kepada guru Kaila, sehingga mengakibatkan mereka kesal. Dasar tukang ngadu. Apaan sih, orang kita cuma bilangin kalian lagi bertengkar, makanya jangan rusuh. Ngadu luar jadi cewek. Setelah kejadian itu, Firnas
Ilyas dan Laisan merasa telah dilaporkan oleh Alifa dan Naila, maka mereka memiliki ide untuk menggedor pintu kelas A agar semua anak perempuan di kelas 4A terganggu dan merasa tidak nyaman. Fenomena gangsing penghapus. Giliran aku. Mantap, keren banget gangsing kamu. Ya, aku juga bisa. Lihat ya sekarang aku. Iya, punya mata punya 2. Justru kalau pakunya 2 lama tahu. Terlihat mereka sedang asyik memainkan gangsingnya. Aisyah, Atia, dan Jihan berjalan melihat ke arah kelas Mukaila. Dan mereka melihat anak laki-laki ternyata sedang memainkan gangsing penghapusnya. Kan padahal gak boleh tahu mainin gangsing kayak gitu. Kata Pak Ais bahaya kalau ada pakunya yang kena kaki. Namanya juga laki-laki, susah dikasih pas tahunya. Sesampainya di kelas, Atia dan Aisyah serta Jihan ternyata mendengar percakapan antara Aisyah dan Azmia yang sangat kesal karena melihat kelakuan anak laki-laki yang memainkan gangsing penghapus di sekolah. Sehingga Sakit, aduh sakit. Tuh biar Aisyah. Padahal waktu itu udah banyak disita-sitain, tapi mereka kayaknya bikin lagi deh. Bilangin aja tuh ke Bu Kaila biar disita lagi. mereka pun memberanikan diri untuk menghadap ke Bu Kaila dan menceritakan semuanya. Di keesokan harinya, anak perempuan pun diprotes oleh anak laki-laki karena sudah melaporkan mereka sehingga mainan mereka disita. Siapa sih yang bilangin pakai ngadu-ngadu ke Bu Kaila? Tahu nih, jadinya kan mainan kita disita lagi. Mau bilang jangan ngadu-ngadu ke Bu Kaila. Iya, emang aku yang ngaduin. Lagian udah dibilangin jangan bikin-bikin gituan, juga susah banget dibilanginnya. Tuh lihat Aisyah jadi kena kakinya berdarah. Minta maaf gak kalian? Enggak kan? Lah, kita nggak bikin, kita cuma mainin. Terus siapa yang bikinin kalau bukan kalian? Ya kita yang bikinin, orang kita nggak bisa. Ya sama aja, ya beda. Kan enak diomelin lagi sama Bu Kaila. Aka dan kawan-kawan pun akhirnya dinasihati oleh Bu Kaila dan akhirnya mereka sadar bahwa perbuatan mereka telah membahayakan orang lain. Di akhir semester, Bu Kaila menyadari bahwa telah banyak melalui
Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti video selanjutnya ya. Sampai jumpa.